Kisah siluman buaya, mitos dan kepercayaan masyarakat Bangka Belitung serta pantangannya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dikenal dengan keindahan alamnya, juga menjadi habitat bagi buaya-buaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistemnya. Dikelilingi oleh laut, danau, dan sungai, buaya-buaya mamalia berdarah dingin ini terus berkembang biak, menjadikan cerita tentang mereka seringkali menjadi pembicaraan hangat di masyarakat setempat. Beberapa cerita tentang buaya yang mengamuk di sejumlah daerah di Bangka Belitung bukanlah hal yang asing lagi. Kerusakan alam yang menjadi habitat alami, buaya diyakini menjadi faktor utama yang membuat predator ini gusar. Insiden-insiden seperti serangan atau gigitan buaya terhadap manusia telah beberapa kali dilaporkan, menunjukkan adanya komunikasi yang kurang tepat antara manusia dan habitat di alam liar. Namun, tidak selalu buaya yang terlihat secara kasat mata menjadi fokus perbincangan. Seringkali, kisah mengenai buaya yang memiliki nuansa mistis juga turut diceritakan, baik dari zaman dahulu maupun hingga saat ini. Banyak kisah yang berkembang tentang buaya-buaya dengan sifat-sifat unik, seperti buaya putih, buaya ekor buntung, dan berbagai kisah lainnya yang menarik perhatian masyarakat setempat. Sebagian masyarakat mempercaya, selain buaya biasa pada umumnya, perairan di Bangka Belitung juga ditempati atau dihuni oleh buaya siluman. Dalam kepercayaan masyarakat Bangka, terdapat pantangan-pantangan tertentu yang harus dihindari jika seseorang hendak pergi ke sungai, seperti tidak membawa telur utur, pisang, dan sebagainya. Selain itu, ada kepercayaan bahwa menolak tawaran makanan atau minuman dari seseorang sebelum pergi ke sungai dapat membawa kesialan, yang dalam bahasa Bangka disebut sebagai kepunan. Istilah orang tua dulu di kampung mungkin karena kepunan dek nyabet. Dia korban langsung mandi ke kolong dekat sungai Layang. Padahal orang rumahnya sudah suruh nyabet makanan atau minuman. Mungkin kopi atau jagung. Jelas seorang pawang buaya Mang Syarif kepada Bangka Pos beberapa waktu lalu. Dua buaya berukuran besar berhasil ditangkap warga Bangka Kota Simpang Rimba, Bangka Selatan dengan cara dipancing menggunakan bebek. Jumat pada tanggal 13 Mei tahun 2022. Ada mitos unik mengenai keberadaan makhluk ganas ini. Misalnya di Sungai Mendo Kecamatan Petaling ada mitos mengenai bujang antan, makhluk gaib berbentuk buaya yang menguasai sungai itu. Di aliran Sungai Batu Rusa, ada kepercayaan masyarakat sejak dulu sungai itu dikuasai buaya gaib bernama Raden Kuning dan Raden Hitam. Terlepas dari rusaknya alam dan semakin berkurangnya mangsa buaya sehingga memilih memangsa manusia. Sebagian masyarakat Bangka percaya buaya tidak akan mengganggu manusia, kecuali sang manusia itu melanggar pantangan yang ada. Salah satunya disebut kepunan. Untuk kepunan ini, secara umum adalah orang yang ditawari sesuatu, makanan atau minuman, tetapi menolak mencicipinya. Ada kepercayaan di kampung-kampung setiap ditawari makanan minuman terutama minuman kopi sangat pantang untuk menolaknya. Kalau tak mau mengalami hal yang tidak diinginkan. Apalagi orang yang bersangkutan akan berangkat ke hutan atau ke sungai. Untuk penawar pantangan ini, setidaknya orang yang ditawarin mencolek dengan ujung jari makanan yang ditawarkan atau dalam bahasa Bangka disebut melet. Berikut pantangan dari kepercayaan masyarakat Babel. 1. Dilarang menolak tawaran kopi, terutama kopi hitam. 2. Dilarang menolak tawaran nasi. Bisa meliputi nasi bubur, nasi goreng, dan semacamnya. 4. Patang membawa makanan yang terbuat dari beras ketan ke sungai. 5. Telur utuh juga menjadi pantangan bagi para pemancing atau nelayan yang pergi ke sungai. Apalagi telur burung puyuh disebut sangat disukai buaya siluman. 6. Pisang juga menjadi makanan atau pantangan dibawa ke sungai. Sebab pisang maupun telur dijadikan banjaka, di mana tuan dan pawang atau dukun sering memberi makan buaya menggunakan pisang dan telur. Kisah mistis buaya umpong pemangsa orang. Buaya umpong seberat 500 kg. Ditangkap di Sungai Kayu Besi Kecamatan Puding Besar Bangka. Tampak gadis Rasid dan warga menonton predator ganas itu Selasa. Buaya besar tapi umpong nan ganas berusia 1 abad itu sempat mengamuk di hadapan sang pawang, Mang Ademi 62. Begitulah detik-detik bagaimana buaya besar dari Sungai Kayu Besi ini mati. Saat mengamuk, Mang Ademi si pawang buaya sempat mengusap-usap reptil tersebut hingga reptil tersebut tenang. Tak sampai 12 jam, kemudian buaya ini mati. Buaya besar dari Sungai Kayu Besi mati
Selasa 4 Agustus tahun 2020 malam. Buaya yang diketahui telah ompong dan berusia 1 abad itu, kemudian dipotong jadi 2 bagian sebelum akhirnya dikuburkan secara terpisah. Dikuburkan terpisah. Sebelum dikuburkan, pawang memotong leher buaya agar kepala dan tubuh terpisah lalu dikuburkan secara terpisah. Kepala Desa Kades, Kayu Besi Rasyidi diwakili Sekdes Junaidi Tepada Bangka Pos, Rabu 5 Agustus 2020 memastikan kabar ini. Bangkai buaya ini diangkut menggunakan alat berat untuk dikubur ke sebuah tempat. Lah mati semalam buaya sudah mati malam tadi Red. Dipotong terpisah kepalanya dan dikubur terpisah di tepi sungai, kata Junaidi. Berbobot setengah ton. Sebelumnya diberitakan seekor buaya ganas, panjang 4,8 meter, bobot sekitar setengah ton. Berusia 112 tahun, dilumpuhkan. Buaya jenis kelamin jantan itu dipancing sang pawang, Mang Ademi 60, atas permintaan Kepala Desa Kades Kayu Besi, Rasyidi 45, dan warga setempat. Pasalnya, reptil yang hidup di dua alam itu menerkam penduduk lokal. Kami tangkap buaya ini menggunakan pancing. Nomor 1 pakai tali rotan umpan tupai. Buaya ini ditangkap di Sungai Kayu Besi, arah hilir perbatasan Dusun Limbung Merawang. Umur buaya ini diperkirakan 112 tahun, panjang 4,80 meter, berat sekitar setengah ton, lebar 3 keping papan, kata pawang buaya, Mang Ademi 60, ketika ditemui di Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar Bangka. Pasca penangkapan buaya, menurut Mang Ademi, ia turun tangan menaklukkan buaya itu karena warga merasa resah. Apalagi Kepala Desa Kades Kayu Besi, Rasyidi, yang memintanya menangkap buaya yang dimaksud. Karena buaya ini yang sering ganggu warga, makanya kita tangkap. Kata Mang Ademi merasa yakin buaya yang ia taklukkan pernah menerkam warga bernama Abdullah alias Dullah 30, warga lokal. Keyakinan Mang Ademi pada buaya tersebut sebagai pemangsa antara lain parameternya terlihat karena buaya ini sudah tak bergigi lagi ompong. Giginya ompong karena diperkiraan sudah sering menerkam orang. Buaya ini diperkirakan berasal dari arah Sungai Batu Rusa. Masih ada satu lagi buaya yang akan kita pancing, karena diperkirakan bakal mengganggu manusia, kata Mang Ademi. Mengenai sugesti spiritual pada buaya buruannya, Ademi menyebut bahwa secara kasat mata, buaya ompong yang ia tangkap bukan buaya biasa. Buaya ini bukan buaya biasa. Ini buaya igon orang atau buaya peliharaan. Orang maaf penjelasan ini dalam istilah goib berdasarkan versi pawang RED. Kita terpaksa tangkap karena mengganggu warga, kata Mang Ademi. Meskipun rusaknya habitat alam dan berkurangnya mangsa buaya menjadi faktor yang membuat buaya memilih memangsa manusia. Sebagian masyarakat Bangka masih mempercayai bahwa buaya tidak akan mengganggu manusia, kecuali jika sang manusia melanggar pantangan yang ada. Seperti kepunan, kisah-kisah mistis seputar buaya ini menjadi bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Bangka yang terus dilestarikan dan diceritakan dari generasi ke generasi. Selesai.